Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi, akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah, karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom. Firman Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari sama-sama kita dengarkan pujian ini, saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, oh, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
kekal selamanya. Oh, oh. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Sama-sama lagi saudara katakan, yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita serukan namanya Yesus, saudara. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik. Kau baik, Kau baik Tuhan, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apakah kami balas Tuhan, selain dengan memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar pujian ini menjadi doa setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari singgah naikkan pujian ini. Mari setiap kita alami dia saudara. Rasakan jamahan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan kasih buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita berdoa sama Tuhan. Biar musik naikkan pujian ini saudara. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Yesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan pemulihkan kami. Oh, kami angkat tangan kami ya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Ramahana karana mayasai, ya Rana mayasai, ya Rana mayasai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau ada di tengah kami ya Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu di tempat perabot rumah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sama-sama setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sekali lagi sebelum kita mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita angkat satu pujian sebagai iman dan percaya kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berapa banyak saudara yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus tema firman Tuhan hari ini adalah Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Saudara, kita percaya hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang begitu sulit untuk kita hadapi, di tengah-tengah keadaan yang begitu berat untuk kita lalui, di tengah-tengah situasi kondisi di mana segala sesuatunya rasanya mustahil, di mana segala sesuatunya rasanya tidak pasti dan segala sesuatunya tertutup. Kita tidak bisa melihat akan hari-hari esok di depan mata kita karena pandemi COVID-19 yang begitu panjang untuk kita lalui ini. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang tidak mustahil dalam segala pekerjaannya saudara. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nothing is impossible with God. Biarlah ini bukan hanya sekedar slogan semata. Biarlah ini bukan hanya sebagai kalimat hafalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi biarlah kita juga bisa mengalami yang namanya ketidakmustahilan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin saudara. Nah kita lihat satu ayat sebentar saudara, Matius pasal yang ke-19
ayatnya yang ke-26. Dikatakan demikian, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Garis bawahi kalimat tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang pekerjaan tangannya tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, keadaan apapun, saudara. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas dalam segala perkataan dan pekerjaan tangannya. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara, manusia terbatas. Amin. Tapi Tuhan tidak terbatas. Mari kita lihat apa alasannya bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Apa alasannya kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun pekerjaan tangannya. Kita lihat alasannya, saudara. Saudara, firman Tuhan dalam Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Untuk firman Tuhan, saudara luar biasa. Ternyata ini yang menjadi dasar, yang menjadi alasan untuk kita bisa mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Inilah dasarnya, saudara. Karena kita punya Tuhan Sang Pencipta halik langit dan bumi. Kita punya Tuhan yang mengendalikan apa yang ada di muka bumi ini, saudara. Bahkan yang luar biasa, saudara, dikatakan apa? Yang ada di surga dan yang ada di bumi, saudara. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Wow, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi beserta isinya, saudara. Itu berarti segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di surga itu tunduk di dalam nama Tuhan kita, saudara. Amin. Bahkan, saudara, dikatakan begini, saudara, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara, yang kelihatan itu bicara sesuatu yang sifatnya fisik, segala sesuatu yang sifatnya jasmani, segala sesuatu yang sifatnya benda-benda, saudara. Ya, apa tuh? Ya, semuanya, ya, alam semesta bersama isinya, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan, ya, termasuk apalagi benda-benda yang ada, ya, keuangan, ya, uang juga bicara benda, harta benda kita, ya, itu semua bicara yang kelihatan. Bahkan bicara apalagi, saudara, yang kelihatan itu bicara apa? Bicara jabatan kita, ya, bicara apa yang kita miliki, sandang, pangan, papan yang kita manusia miliki. So itu semuanya Tuhan yang ciptakan, saudara. Amin. Dan yang luar biasa, yang tidak kelihatan. Nah, ini saya mau garis bawahi buat kita, saudara. Tuhan juga sanggup menciptakan apa yang tidak kelihatan. Saudara, yang tidak kelihatan itu bicara apa sih? Bicara hati manusia, saudara. Bicara perasaan manusia, saudara. Itu pun Tuhan sanggup ciptakan. Tuhan sanggup ubahkan setiap hati dan perasaan manusia, saudara. Saudara, berulang kali saya pernah bilang kepada beberapa jemaat, saudara, seringkali ini yang menjadi permasalahan besar juga bagi kehidupan manusia, yaitu manusia ingin mencoba mengubah manusia yang lain.
Istri ingin mencoba mengubah suami, suami ingin mencoba mengubah istri, orang tua ingin mengubah anak, anak ingin mengubah orang tua. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya nihil, hasilnya nol besar, saudara. Kenapa? Karena memang betul hati manusia tidak bisa diubah oleh manusia, tetapi hati manusia hanya bisa diubah oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Amin. Hati yang keras bisa diubah Tuhan menjadi hati yang lembut. Saudara tahu kisahnya Paulus sebelum dia bertobat, namanya dulu adalah Saulus, seorang pembunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seorang penganiaya jemaat Kristus pada waktu itu. Tapi satu kali seorang yang bernama Saulus yang hatinya begitu keras, Tuhan sanggup ubahkan dia menjadi orang yang hatinya lembut, menjadi orang yang hatinya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita bergumul untuk mengubah pasangan kita, bergumul untuk mengubah orang-orang yang ada di sekitaran kita. Ada anak kita yang begitu nakal, yang begitu keras hatinya. Dengan segala cara kita sudah coba kita lakukan, dengan omelan, dengan marah-marah, dengan emosi, bahkan dengan main tangan sekalipun. Tapi anak kita gak berubah, saudara. Saudara, datang kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Mungkin ada banyak orang tua berkata, gak mungkin nih anak saya bisa berubah, gak mungkin suami saya bisa berubah, gak mungkin istri saya bisa berubah. Bagi kita itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin, saudara. Setuju? Katakan amin, saudara. Saudara, kalau saudara lihat ada begitu banyak kesaksian-kesaksian di YouTube, saudara, kisah-kisah pertobatan demi pertobatan. Orang-orang yang dulunya hatinya keras, yang dulunya hatinya begitu susah untuk diubah, tapi mereka pada akhirnya bisa berubah. Dan kesaksian mereka cuma satu kesimpulannya, karena mereka dijamah oleh Tuhan, saudara. Saudara, ada yang berkata, Pak Pendeta, tapi kalau dipancing-pancing pakai uang, pasti bisa berubah tuh orang, Pak Pendeta. Tunggu dulu, saudara. Hati manusia mungkin bisa aja diubah dengan uang, dengan harta benda, tapi perubahannya tidak pernah kekal. Perubahannya pasti sementara, saudara. Kenapa? Karena uang tidak berkuasa mengubah manusia. Harta benda tidak berkuasa mengubah hati manusia. Yang bisa mengubah hati manusia hanya jamahan Roh Kudus, saudara. Katakan amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk segala sesuatu yang kita rindukan, ingin ada dalam kehidupan ini, Tuhan sanggup ciptakan bagi kita, saudara. Saudara, mari kita lihat yang berikutnya. Tuhan sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, garis bawahi, apa yang tidak ada menjadi ada. Mari kita lihat sebentar kisah penciptaan dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara. Saudara, pada waktu itu bumi dalam keadaan yang kosong, ya, gelap gulita, ya, pada mulanya adalah kosong. Tapi Allah berfirman dengan perkataannya, ya, jadilah terang, terang itu jadi, saudara. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadilah benda-benda di langit, jadi, saudara. Hewan-hewan di laut, hewan-hewan di darat, tumbuh-tumbuhan, jadi, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, dan selalu diakhiri dengan satu kalimat, semuanya baik, saudara. Lalu di hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia, saudara. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan akhiri
mengakhiri juga perkataannya dengan satu perkataan, sungguh amat baik. Itu berarti saya terlalu yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah baik bagi kita semua, saudara. Katakan amin. Saudara, segala sesuatu yang baik itulah yang Tuhan ciptakan bagi kita manusia, saudara. Tapi pertanyaannya hari ini, kenapa kalau Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, tapi kok ada hal-hal yang tidak baik? Ada kejadian-kejadian yang tidak baik yang manusia sering alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Ini prinsip dasar rohani, saudara. Yang tidak baik itu bukan dari Tuhan, saudara. Amin. Yang tidak baik itu datangnya dari si jahat, datangnya dari iblis. Apa itu yang tidak baik? Kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kegagalan demi kegagalan. Semuanya itu iblis yang bekerja, saudara, di belakangnya. Saudara, saya mau beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Iblis tidak pencipta, saudara. Yang pencipta hanya Tuhan. Satu-satunya pribadi pencipta itu Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, saudara. Iblis tidak bisa menciptakan. Iblis merusak apa yang Tuhan ciptakan, saudara. Ini kuncinya. Kita sering tertipu, saudara. Kita sering melihat, waduh, itu iblis bisa menciptain kekayaan, itu iblis bisa ciptain hal-hal yang manusia inginkan. Makanya banyak orang cari dukun, banyak orang cari pintar dan lain sebagai, saudara. Iblis itu ahlinya imitasi, iblis itu ahlinya dalam hal tipu menipu, saudara. Bapa segala dusta itu adalah iblis, saudara. Saudara, imitasi artinya begini, saudara. Sesuatu yang kelihatannya asli padahal palsu, saudara. Imitasi juga artinya apa? Artinya di depannya doang kelihatannya baik, tapi pada akhirnya nanti akan terjadi yang buruk, saudara. Saudara, iblis bukan maha pencipta. Iblis merusak apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup manusia. Bahkan, saudara, tubuh yang sehat iblis rusak, saudara. Dengan banyak cara iblis masuk ke dalam hati manusia, ya, membuat manusia itu merusak tubuhnya, ya, dengan pola makan yang nggak benar, ya, dan lain sebagainya, sehingga penyakit datang dan lain sebagainya. Tapi kabar gembira buat setiap kita, saudara, dengar baik-baik. Apa yang buruk Tuhan sanggup melenyapkannya. Amin, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan sanggup melenyapkan segala yang buruk di dalam kehidupan manusia, saudara. Saudara, Tuhan bukan hanya sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, segala sesuatu yang baik, tapi Tuhan juga sanggup melenyapkan segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan ini, saudara. Saudara, mari kita lihat sebentar. Segala sesuatu yang baik itu bicara apa? Bicara kesehatan. Segala sesuatu yang baik itu bicara apa? Bicara berkat. Segala sesuatu yang baik itu bicara apa? Keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan. Bicara yang baik itu bicara apa? Keharmonisan dalam rumah tangga. Itu segala sesuatu yang baik Tuhan bisa ciptakan bagi hidup saudara dan saya. Lalu segala sesuatu yang buruk itu apa? Sakit, penyakit, kegagalan, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Tuhan sanggup lenyapkan semuanya, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat lebih lagi. Pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa mengalami ketidakmustahilan Tuhan? Kalau tadi kita udah belajar, kita punya Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi pekerjaannya. Kalau tadi kita udah belajar bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh bumi dan isinya yang ada di dalamnya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami ketidakmustahilan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, saudara? Saudara, kuncinya yang pertama,
kita harus miliki iman percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Wow, saudara dengar baik-baik. Ini pelajaran iman dalam kehidupan orang percaya. Seringkali kita susah untuk percaya kepada Tuhan, saudara. Kalau saya boleh istilahkan ya, pelajaran yang paling sulit bagi orang-orang Kristen adalah mempercayai Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Karena Tuhan tidak terlihat. Betul? Tuhan gak terlihat. Kita manusia cenderung gampang percaya dengan apa yang terlihat, saudara. Iya betul tuh Pak Pendeta, betul tuh Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, kalau manusia ngomong, manusia berjanji, ya itu kita bisa percaya loh Pak Pendeta. Tapi kalau dengar janji Tuhan, dengar janji firman Tuhan, rasanya sulit sekali untuk kita percaya Pak Pendeta. Habis Tuhan gak kelihatan sih gitu. Nah saudara tahukah saudara, itulah sekolah kehidupan orang Kristen. Bahkan Alkitab katakan apa? Alkitab beri julukan kepada kita, Pak. Kita adalah orang-orang percaya, saudara. Bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat, saudara. Saudara, kita ini orang Kristen disebut orang beriman, orang percaya. Percaya sekalipun kita tidak melihat, saudara. Amin. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kalau saudara mau mengalami ketidakmustahilan Tuhan, kuncinya sederhana. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Percaya apa yang saudara rindukan untuk terjadi dalam hidup saudara. Percaya saudara. Amin. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin saudara. Saudara, saya tahu hari-hari ini begitu sulit. Hari-hari ini kita tidak bisa melihat jalan di depan kita, saudara. Segala sesuatunya rasanya tertutup, segala sesuatunya rasanya tidak pasti. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan, ayo kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya. Nah, kuncinya begini saudara. Bagaimana untuk kita bisa mempercayai Tuhan? Saudara, yang pertama caranya, kita harus mengenal pribadi Tuhan sungguh-sungguh. Tanpa pengenalan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita gak bisa percaya kepada Tuhan, saudara. Saudara, saya ambil contoh begini. Saudara, taruhlah misalkan saya lagi jalan-jalan di sebuah tempat. Lalu tiba-tiba saya ketemu dengan seseorang. Lalu dia berkata kepada saya, dia berkata begini, Pak, Bapak besok saya mau kasih Bapak uang 10 juta. Di tempat ini, di jam yang sama seperti hari ini. Nah, saudara, waktu saya dengar perkataan dari si bapak ini, saudara, apa yang saya lakukan? Saudara, saya meragukan orang ini. Saya gak percaya dengan orang ini. Sekalipun mungkin saya dengar 10 jutanya itu, waduh itu kan menyenangkan. Tapi percayalah, ketika orang itu pergi, saya meragukan orang itu. Kenapa? Karena saya tidak kenal dengan orang itu sebelumnya. Siapa dia saya gak tahu, namanya siapa, ya latar belakangnya dia seperti apa, saya gak kenal, saudara. Dan yang pasti saya anggap angin lalu, saudara. Tetapi berbeda kalau misalkan saya punya sahabat, misalkan ya, teman baik, seorang milioner
seorang jutawan, misalkan pengusaha besar, dan saya kenal banget sama teman saya ini. Dia orangnya sangat murah hati, orangnya sangat baik, dia suka menolong, suka memberi. Lalu tiba-tiba si teman saya ini dia menjanjikan sesuatu kepada saya. Dia berkata, "Chris, besok saya akan kasih kamu uang 10 juta. Saudara, saya pasti percaya sama orang ini. Kenapa? Karena saya kenal dia. Saya kenal pribadinya, saudara. Kemana-mana saya suka jalan dengan orang ini, saudara. Kemana-mana saya selalu berkomunikasi dengan orang ini, saudara. Dan saya dapat pastikan ketika dia berjanji kepada saya akan memberikan uang 10 juta, saya percaya 100%, saudara. Kenapa? Karena sudah terbukti perkataannya, saudara. Nah, begitupun juga dengan Tuhan. Kalau saudara kenal dengan Tuhan secara pribadi, dengan sungguh-sungguh, saudara bisa percaya 100% sama Tuhan. Amin. Gimana cara untuk kita bisa kenal Tuhan? Baca firman-Nya, saudara. Gimana untuk kita bisa kenal dengan Tuhan? Rajin doa, rajin nyembah Tuhan, bersekutu saat teduh pribadi dengan Tuhan. Lalu gimana untuk kita bisa percaya dengan Tuhan? Banyak-banyak renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Banyak-banyak renungkan pertolongan-pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Itu adalah sebagai satu bukti bahwa Tuhan ada buat kita, bahwa Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kenal dengan Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Lalu yang kedua, untuk bisa percaya sama Tuhan, keintiman dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Kalau saudara lakukan ini, saudara, saya mau beritahu bahwa saudara bisa percaya 100% sama Tuhan, saudara. Dan waktu saudara bisa percaya sama Tuhan, maka firman-Nya tadi berkata apa? Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu perintah, saudara. Dan janjinya, dan Ia akan bertindak. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, sederhana kok ikut Tuhan. Percaya, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, dan percaya dan percaya. Amin, saudara. Nah, saudara, lalu yang kedua, saudara, untuk kita bisa mengalami ketidakmustahilan Tuhan, yang kedua, kita harus berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Nah, saudara, berdoa itu artinya kita berseru kepada Tuhan. Amin. Kita berseru, meminta sesuatu. Kita meminta untuk Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Saudara, jangan malu-malu berdoa. Jangan takut-takut berdoa. Jangan sungkan-sungkan berdoa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ajarkan kita untuk berdoa. Tuhan katakan apa? Mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, doa itu perintah dari Tuhan. Amin. Doa itu berseru kepada Tuhan. Amin. Istilahnya dalam tanda petik. Waktu kita berdoa, kita sedang mengingatkan akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, Alkitab juga ajarkan kita apa? Berdoa dengan cara yang benar. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Garis bawahi kata
kata doa orang yang benar. Saudara, doa orang yang benar itu yang pertama kita bicara kekudusan, bicara ketaatan, saudara. Lalu pertanyaannya, waduh gimana kita bisa benar ya? Saudara, betul saya memberitahu buat saudara, kita gak bisa benar dengan kekuatan kita. Kita gak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita. Tetapi kita bisa benar karena kita dibenarkan. Kita bisa kudus karena kita dikuduskan. Dengan cara apa? Kembali lagi, dengan cara keintiman kita dengan Tuhan. Dengan cara kehausan dan kelaparan kita. Kerinduan kita untuk bertobat. Kerinduan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Lalu kita cari Tuhan. Kita banyak doa, kita banyak baca firman. Firman Tuhanlah yang menguduskan kita. Firman Tuhanlah yang membenarkan kita, saudara. Amin. Ini prinsipnya. Kalau kita mau lihat doa yang penuh dengan kuasa, kita harus tinggal dalam kekudusan dan ketaatan. Dan tidak ada kekudusan tanpa keintiman. Tidak ada kebenaran tanpa keintiman. Saudara, hari-hari ini intim dengan Tuhan itu hal yang paling sangat penting untuk kita kerjakan, saudara. Terus kejar Tuhan, tinggal dalam firman-Nya. Kita hidup di dalam firman dan firman hidup di dalam kita, saudara. Amin. Maka saudara, ketika engkau berdoa, engkau akan melihat kuasa doa itu bekerja. Lalu yang kedua, bicara doa orang yang benar, itu bicara responnya harus benar. Nah, ini penting, saudara. Kenapa? Karena seringkali kita gagal di area merespon apa yang menjadi campur tangan Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan, khususnya dalam hal kita berdoa. Seringkali ada banyak orang yang udah menyerah ketika doanya belum dijawab. Ada banyak orang mengeluh ketika doanya lama dijawab. Ada banyak orang yang putus asa ketika doanya belum terjawab. Dan ini bicara respon. Saudara, saya mau beritahu buat setiap kita, respon hati kita menentukan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita mengeluh, maka kita akan semakin lama lihat mujizat Tuhan. Tapi semakin banyak kita mengucap syukur ketika segala sesuatunya belum terjawab, maka kita akan lebih dekat dengan mujizat Tuhan, saudara. Amin. Saudara, ada istilah ya, sengsara membawa nikmat. Nah, tapi kalau sengsaranya, di tengah-tengah sengsara kita mengeluh, kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, itu namanya sengsara terus, saudara. Nggak akan membawa nikmat. Sengsara yang membawa nikmat kalau di tengah-tengah kesengsaraan saudara, saudara mengucap syukur. Sengsara yang membawa nikmat kalau di tengah-tengah kesengsaraan saudara, saudara tetap berseru kepada Tuhan. Sengsara yang membawa nikmat kalau di tengah-tengah kesengsaraan saudara, saudara tetap mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Ayo saudara, hanya 2 poin ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Kalau saudara mau mengalami ketidakmustahilan Tuhan, yang pertama saudara harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara harus tekun berdoa. Amin, saudara. Saudara, Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan selalu menjawab doa kita? Rasanya masih ada yang nggak percaya nih. Saudara ingat baik-baik ya. Jawaban doa dari Tuhan itu ada 3, betul ya? Yang pertama itu ya. Yang kedua itu tunggu, betul ya? Lalu yang ketiga itu tidak, gitu ya. Nah, kalau ya itu artinya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, dan Tuhan tahu itu adalah hal yang baik buat kita. Lalu kalau tunggu, nah itu berarti waktunya belum tepat, saudara. Ya, itu berarti belum waktunya Tuhan. Tapi yang ketiga, seringkali kita juga penasaran nih, ya. Tuhan berkata tidak, berarti Tuhan nggak baik buat saya. Tuhan nggak berikan apa yang saya inginkan. Nah, saudara dengar baik-baik. Ketika Tuhan jawab doa kita dengan kata tidak, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita.
Tetapi ketika Tuhan menjawab tidak, itu artinya Tuhan sedang menggantikan jawaban doa kita dengan sesuatu yang baik, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Iya, Tuhan sedang gantikan dengan yang baik. Tetapi pada esensinya Tuhan tetap mendengar seruan doa kita. Amin. Saudara, berapa banyak hari ini engkau yang mau tetap percaya dan kau mau tetap berseru berdoa di hadapan Tuhan? Angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mau beritahu buat saudara, engkau yang setia percaya, engkau yang setia berdoa, hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari katakan pujian ini, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Dengan iman saudara katakan percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara berdoa menyembah Tuhan. Ikaralabaralaba shandalabaralabarala. Berdoa dalam roh saudara. Shandalabaralabaralabaralabaralaba. Roh Kudus tercurah atas anak-anakmu, atas jemaat-jemaatmu ya Tuhan. Shandalabaralabaralabaralaba. Shandalabaralabaralabaralabaralaba. Bangkitkan iman dari setiap anak-anakmu ya Tuhan. Bangkitkan percaya dari setiap anak-anakmu ya Tuhan. Bangkitkan gairah doa ya Tuhan atas anak-anakmu ya Tuhan. Saudara yang bergumul dalam hal keuangan, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang telah terbukti pertolongannya, saudara. Dia Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudara. Segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan, saudara. Dia sanggup memberi makan bagi orang-orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Setiap hari mereka tidak kelaparan. Tuhan yang sanggup juga melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, saudara, bagi orang-orang untuk makan. Bahkan mereka bisa makan sampai kekenyangan, sampai kelimpahan, bahkan sisa 12 bakul, saudara. Bahkan Tuhan kita juga Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan bukan cuma sakit penyakit, saudara, tapi juga kematian. Orang yang sudah mati 4 hari sanggup dibangkitkan oleh Tuhan, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Bahkan saya mau beritahu buat saudara, hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, konflik demi konflik, hati manusia, pasangan-pasangan yang sudah dingin hari-hari ini, Tuhan juga sanggup ubahkan, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu semua ada dalam kendali Tuhan. Saudara, datang sama Tuhan.
Kalau engkau punya hubungan yang tidak harmonis dengan pasanganmu, dengan suamimu atau dengan istrimu, doakan saudara, doakan. Serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang sanggup mengubah hati dari setiap manusia. Tuhan sanggup ubahkan hati suamimu, Tuhan sanggup ubahkan hati istrimu, Tuhan sanggup ubahkan anak-anakmu ya. Tuhan sanggup, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu boleh kami hidupi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang Tuhan telah firmankan Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan bagi kami Tuhan. Biarlah teguran ini Tuhan membawa kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Membawa kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkau Allah penolong kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan boleh mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah tsunami of worship boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Boleh terjadi di gereja kami Tuhan. Ada pujian penyembahan yang harum boleh naik setiap hari ke tahta-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh terjadi tsunami of worship Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat tsunami of worship terjadi Tuhan, gereja-Mu akan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Gereja-Mu akan bergerak untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan Tuhan. Sebagai pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dari gembala sidang kami Tuhan Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoraharjo Tuhan. Beserta dengan keempat wakil gembala Tuhan. Gembala Rayon Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan. Dan gembala cabang kami Tuhan, Bapak Pendeta Ferry Rojana Tuhan. Engkau beserta dengan hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Boleh bergandengan tangan Tuhan. Bersama-sama Tuhan untuk menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan. Boleh terjadi Tuhan. Dan gereja-Mu boleh dipakai Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Di dalam penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Buat Indonesia. Biarlah Indonesia semakin dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin dibangkitkan Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan Pak Jokowi Tuhan. Engkau beserta dengan hamba-Mu Tuhan. Pakai Pak Jokowi beserta dengan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan. Untuk membawa Indonesia yang baru, Indonesia yang berkemenangan Tuhan. Ada atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Biarlah siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, gerejamu Tuhan, jemaatmu Tuhan telah dipulihkan Tuhan. Yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan telah angkat Tuhan. Dan ada jalan keluar Tuhan atas setiap masalah, setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.